Hai, salam sehat. Video ini berisi tentang tangkal hoax mulai sekarang yang disusun oleh kelompok 4B peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 15 dengan pengampu materi Ibu Gadis Melani Rusli SH yang diselenggarakan oleh LPP Agro Nusantara Medan. Anggota kelompok 4B terdiri dari Atika Rahman SPD, Audra Yuhana SPDI, Ave Mars Christine Sinaga SPD, Ayu Elisa P. Hutagalung SPD, dan Ayu Oktarisa SPDI. Di era globalisasi saat ini, memberikan perubahan pola perilaku manusia di semua aspek kehidupan, yang disebabkan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah telekomunikasi dan informatika atau sering kita sebut dengan IT. Menurut data Kominfo, pengguna internet di Indonesia ada sebanyak 63 juta orang dan 95% menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Pesatnya perkembangan IT membuat publik semakin mudah mengakses beragam informasi dan berita hanya dalam genggaman tangan. Namun, banyak juga informasi-informasi palsu yang bagi sejumlah orang diyakini menjadi kebenaran. Dan tahukah kalian, berita-berita hoax ini sangat banyak beredar di dunia maya dan harus kita waspadai dari sekarang. Apa itu hoax? Menurut KBBI, hoax adalah berita bohong. Kalian pasti sering mendengar kata hoax. Hoax atau sering juga disebut berita palsu sangat berbahaya karena bisa menjadi alat untuk membunuh karakter seseorang. Bahkan bisa menjadi alat adu domba untuk memecah persatuan. Dari yang awalnya niat bercanda, bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Bahkan bisa memicu terjadinya peperangan. Menurut Undang-Undang ITE, pembuat dan penyebar hoax bisa kena hukuman 6 tahun penjara loh. Demi persatuan dan kesatuan bangsa kita, ayo kita tangkal hoax dari sekarang dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Hati-hati dengan judul yang provokatif. Apabila kita menjumpai berita dengan judul yang provokatif, sebaiknya kita mencari referensi yang sama, berita yang serupa, tetapi dari situs resmi online berita tersebut. Kemudian kita bandingkan isi beritanya. Jangan hanya kita membaca judulnya saja, tapi kita tidak membaca isi. Yang kedua, cermati alamat situs. Jangan mudah percaya apabila informasi berita berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi seperti domain blog. Jadi, menurut Dewan Pers di Indonesia, terdapat 43.000 situs mengklaim sebagai portal berita. Padahal, situs berita resmi itu tak sampai 300 loh. Artinya, puluhan ribu situs itu berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti harus kita waspadai. Yang ketiga, periksa data. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Yang perlu diamati adalah apakah berita yang dibuat berdasarkan fakta atau opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti. Sedangkan opini adalah pendapat dan kesan dari penulis yang bersifat subjektif. Yang keempat, cek keaslian foto. Untuk mengecek keaslian foto, kita bisa menggunakan mesin pencari Google Image dan hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar yang serupa. Yang kelima adalah ikut serta grup diskusi anti-hoax. Di grup-grup ini, kita dapat bertanya apakah suatu berita atau informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus mengklarifikasi yang sudah diberikan orang lain. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.